Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di video pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Pada kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang naibul fa'il. Kali ini kita akan membahas tentang anwa' an-naib anil fa'il. Macam-macam naibul fa'il. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahasan naibul fa'il atau naib, an-naib anil fa'il maknanya adalah pengganti dari fa'il. Nah, pertanyaannya, yang bisa mengganti dari fa'il itu apa saja? Inilah yang dimaksud dengan anwa' an-naib anil fa'il. Macam-macam pengganti dari fa'il. Apa saja yang bisa mengganti fa'il? Pada pembahasan-pembahasan yang sudah kita sampaikan dalam video-video sebelumnya, kita mendapati bahwa pengganti naibul fa'il itu adalah awalnya sebagai maf'ul bih, sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Akan tetapi tidak selalu demikian, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Memang kebanyakan naibul fa'il ini dari kalangan maf'ul bih, dari kalangan, artinya awalnya adalah maf'ul bih, tetapi tidak seperti itu. Sebaliknya ada yang disebut naibul fa'il selain dari maf'ul bih, ada yang disebut dengan al-jar wal majrur, dari golongan jar dan majrur, dan yang kedua adalah dari al-zaraf, dari golongan zaraf. Nah, seperti apa zaraf itu? Jar majrur kita insyaallah akan jelaskan pada contoh-contoh yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya untuk sementara bahwa anwa'un naib anil fa'il, macam-macam naibul fa'il ini ada tiga. Yang pertama adalah awalnya atau aslinya adalah maf'ul bih. Ini yang banyak kita contohkan pada video-video sebelumnya. Dan yang kedua adalah awalnya adalah al-jar wal majrur, jar dan majrur, yakni huruf jar dan majrurnya, isim yang dijarkan. Yang kemudian ketiga adalah al-zaraf, yakni isim yang menunjukkan makna waktu atau menunjukkan makna tempat, ruang waktu ataupun ruang tempat. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita masuk yang pertama dulu, meskipun ini sudah sering kita contohkan, tapi masih kita contohkan lagi. Yang pertama adalah contoh bana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam was-sahabatu ad-daulatal islamiyata fil Madinah. Ad-daulatal islamiyata fil Madinati. Yang artinya adalah bana, membangun. Siapa yang bangun? Ini fa'ilnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sahabatu dan para sahabatnya. Membangun apa? Ini objeknya, maf'ul bihnya, ad-daulata al-islamiyata, negara Islam. Kata ad-daulata mansub menjadi maf'ul bih dari kata bana, yang artinya membangun. Al-islamiyata mansub menjadi sifat bagi kata ad-daulah. Fil madinati majrur, al-madinah majrur menjadi majrurnya huruf jar fi. Baik. Lalu bagaimana ketika kita ingin mewujudkan dalam bentuk pasif, yang artinya adalah negara Islam dibangun di Madinah tanpa menjelaskan siapa yang membangunnya, maka inilah yang kita sebut dengan tarkib atau susunan naibul fa'il, yakni fi'il dengan naibul fa'il atau fi'il yang dimabnikan kepada al-majhul, kepada al-maf'ul, kepada maf'ul bih atau kepada naib anil fa'il, pengganti fa'il. Nah, ketika kita wujudkan dalam bentuk naibul fa'il, susunan naibul fa'il, fi'il dan naibul fa'il, maka jadinya adalah buniyat. Buniyat artinya dibangun. Ad-daulatul islamiyah. Jadi bunia atau buniyat kita tambahkan tak. Ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri ya, tetapi ini kita lewatkan sementara, kita lalui saja. Bunia awalnya bana, jadi buniyat. Dimabnikan, dibaca, mohon maaf, dibaca dhammah huruf awalnya dan dibaca kasrah huruf sebelum akhir. Bana jadi bunia. Bana jadi bunia. Bunia ad-daulatu, buniyat ad-daulatu, buniyatid daulatu. Jadi awalnya bunia ad-daulatu, kita tambahkan tak jadi buniyat, kita bacanya buniyatid daulah. Buniyatid daulatul islamiyatu fil Madinah. Artinya negara Islam dibangun di Madinah. Nah, berarti kata ad-daulah yang pada mulanya adalah mansub, pada mulanya mansub menjadi maf'ul bih, sekarang dia marfu' menjadi naibul fa'il. Inilah golongan yang pertama
naibul fa'il, yaitu yang berasal dari maf'ul bih. Baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita sekarang masuk pada golongan yang kedua, yaitu yang berasal dari al-jar wal majrur, yakni terdiri dari huruf jar dan isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Sekarang kita contohkan. Al-Islamu la yanzuru ila launil jildi. Al-Islam la yanzuru tidak pernah memandang ila launil jildi kepada la yanzuru ila launil jildi. Islam tidak pernah memandang ila launil jildi kepada warna kulit. Siapa yang memandang? Islam awalnya. Jadi al-Islam la yanzuru ila launil jildi. Islam tidak pernah memandang. Siapa yang memandang? Islam. Berarti fa'il berupa isim dhamir, ya, dhamir mustatir jawaz takdirnya huwa. Kembali kepada Islam. Ila launil jildi. Di sini ila ada huruf jar ila, kemudian ini majrur dengan huruf jar ila. Launil jildi, launi mudhaf, al jildi mudhaf ilaih. Yang menjadi pembahasan kita adalah ila launil jildi, ini susunan jar majrur. Nah, ketika kita ingin mengatakan la tidak boleh dipandang kulit muka, warna kulit, tidak boleh dipandang warna kulit. Artinya dalam menentukan, dalam menjadikan standar itu tidak boleh memandang warna kulit. Nah, bagaimana? Tanpa melihat siapa yang memandang warna kulit, Islam atau manusia atau siapa. Bagaimana kita cara membuat kalimat pasif dari kata ini? Islam tidak memandang warna kulit, maka jadinya la yunzaru ila launil jildi. Perhatikan kata la yunzaru dibaca dhammah awal, dibaca fathah sebelum akhir karena fi'il madhi, sesuai dengan fi'il mudhari', sesuai dengan kaidahnya. La yunzaru artinya tidak dilihat. Apa yang tidak dilihat? Ila launil jildi, warna kulit. Jadi kalau mengartikan langsung la yunzaru ila launil jildi, tidak dilihat warna kulit. Jadi maknanya dalam menentukan standar tidak boleh melihat pada warna kulit. La yunzaru ila launil jildi, tidak boleh dilihat warna kulitnya. Nah, siapa yang melihat? Ya, bisa orang, bisa agama atau pemahaman aliran tertentu. Nah, baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kata ila launil jildi inilah yang menjadi naibul fa'il untuk kata yunzar, susunan aslinya adalah al-Islamu la yanzuru, misalnya ya, al-Islamu la yanzuru ila launil jildi. Islam tidak memandang kepada warna kulit. Jadi la yanzuru ila launil jildi. Warna kulit tidak boleh dipandang. Maknanya tidak boleh menjadi standar. Baik. Contoh lain teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita lihat ini. Contoh yang kedua ya untuk jar majrur. Al-Yahud yaghdabullahu alaihim. Al-Yahud, orang-orang Yahudi, yaghdabu itu memurkai Allah alaihim kepada mereka. Orang-orang Yahudi itu Allah memurkai atas mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu orang-orang Yahudi Allah memurkai atas mereka. Di sini ada kata alaihim. Sementara di sini juga ada kata Allahu yang menjadi fa'il, menjadi pelaku atau subjek, menjadi fa'il yang membenci orang Yahudi siapa? Allah. Begitu? Yang memurkai orang Yahudi siapa? Allah. Jadi kan berarti fa'ilnya. Di sini ada kata alaihim, jar majrur dari kata ala, kemudian disambung dengan hak dhamir hum, tapi kemudian cara bacanya jadi alaihim. Ala sama hum jadinya alaihim. Baik. Nah, bagaimana kalau kita wujudkan bentuk pasif tanpa menyebut siapa yang membenci, siapa yang memurkai orang Yahudi, tanpa menyebut siapa pelakunya, kita katakan al-yahudu yughdabu alaihim. Orang-orang Yahudi itu dimurkai. Yughdabu dibaca dhammah awal, dibaca fathah sebelum akhir karena fi'il mudhari yughdabu. Lalu yang menjadi naibul fa'ilnya adalah kata alaihim yang awalnya dia posisinya di sini sebagai jar majrur yang posisinya menempati posisinya maf'ul bih, tapi bukan maf'ul bih, ya namanya
jar majrur begitu ya. Nah, di sini posisinya dia sekarang menjadi naibul fa'il, menggantikan posisi kata Allah yang awalnya sebagai fa'il, kemudian di sini fa'ilnya tidak ada, jadi dibaca yughdabu alaihim. Orang Yahudi dibenci atau dimurkai alaihim atas mereka. Dengan bahasa lainnya, orang Yahudi dimurkai. Orang Yahudi dimurkai. Baik. Atau dimurkai atas orang Yahudi. Siapa yang murkai? Hal lain. Ini disebut dengan an-naib 'anil fa'il dari golongan yang kedua, yaitu al-jar wal majrur. Baik, yang terakhir, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, adalah an-naib 'anil fa'il dari golongan az-zarf, dari golongan zarf. Apa yang dimaksud dengan zarf? Tadi kita sampaikan ruang, waktu, atau tempat. Ya, ini isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Baik. Contohnya saqata al-ilhadu amama barahinil islami. Artinya saqata roboh, jatuh atau roboh. Roboh al-ilhadu ateisme. Ateisme roboh. Apa yang roboh? Ateisme. Ateisme ngapain? Roboh gitu. Berarti fa'ilnya kata al-ilhad. Amama barahinil Islam, di mana robohnya sebagai tempat? Amama barahinil Islam, di hadapan bukti-bukti kebenaran Islam. Di hadapan bukti-bukti kebenaran Islam. Sekarang kalau kita ingin mewujudkan dari kata ini kalimat pasif yang intinya bahwa di hadapan, yang intinya bahwa di hadapan barahinil Islam, di hadapan argumentasi atau bukti-bukti kebesaran Islam, semuanya roboh. Tanpa melihat siapa yang roboh, apa yang roboh, ideologi apa yang roboh, pemahaman apa yang roboh, tidak melihat itu, maka kata amama barahinil Islam ini yang kemudian akan menjadi naibul fa'il. Terus bagaimana jadinya? Suqito, ini fi'il madhi, dibaca dhammah awalnya, dibaca kasrah sebelum akhir karena fi'il madhi. Suqito amama barahinil Islam. Artinya adalah suqito amama barahinil Islam, menjadi tempat roboh. Apa yang menjadi tempat roboh? Amama barahinil Islam, depan, ya, di hadapan atau hadapan bukti-bukti kebenaran Islam. Bukti-bukti atau ya depan, di hadapan atau di hadapan bukti-bukti kebenaran Islam merupakan tempat roboh. Artinya robohnya apa? Ya, robohnya segala sesuatu, robohnya segala pemikiran, robohnya segala pemahaman. Nah, di sini kata amama barahinil Islam menjadi naibul fa'il, pengganti kata al-ilhad yang misalnya ya di sini kata al-ilhad, sehingga jadinya bukan saqatal ilhad, ateisme gugur atau roboh di hadapan bukti kebenaran Islam, tapi jadinya suqita amama barahinil Islam, di hadapan bukti-bukti kebenaran Islam dijadikan tempat roboh, ya, tanpa melihat siapa yang roboh, siapa yang jatuh di hadapan bukti kebenaran Islam. Tapi yang jelas bahwa di hadapan bukti kebenaran Islam merupakan tempat jatuhnya, ya, merupakan tempat jatuh. Jatuhnya apa saja yang bertentangan dengan Islam. Demikian barangkali teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, ya, anwa an-naib 'anil fa'il, macam-macam naibul fa'il, yakni dilihat dari sisi aslinya apa saja. Ada 3. Awalnya adalah maf'ul bih, awalnya adalah jar majrur, awalnya adalah zaraf. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.